Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya pengen bawain materi tentang persamaan eksponen. Nanti saya fokus ke beberapa poin penting dan jenis-jenis soalnya ya. Oke, langsung ke jenis soal yang pertama. Semisal kalian ketemu A pangkat fx, jadi ada basis yang pangkatnya fungsi sama dengan basis yang pangkatnya bilangan biasa. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu cukup fx sama dengan p dengan catatan basisnya itu udah sama. Basisnya udah sama, basis atau bilangan pokoknya udah sama ya. Nah, contohnya seperti ini. Semisal ada soal, saya buat basisnya belum sama biar kalian ngeh ya. 2 pangkat 5x plus 2 sama dengan 1/8. Nah, syarat agar bisa seperti ini ya, fx sama dengan p harus basisnya sama dulu atau bilangan pokoknya sama. Berarti kita ubah biar jadi 2 pangkat ininya. Jadi 2 pangkat 5x plus 2 1/8 itu 2 pangkat berapa coba? Satu-satu dulu, 8 itu 2 pangkat 3. Jadi kalau kalian udah nonton yang part 1 kalian pasti paham. Tapi kalau kalian masih bingung atau belum lancar boleh pakai pohon faktor. Nanti ketemu 8 itu 2 pangkat 3. Nah, lanjut pakai sifat eksponen kemarin yang sudah saya sampaikan di part 1-nya. Nanti ini biar ke atas, ini kan udah di atas, berarti ini harusnya ke atas juga biar sama-sama posisinya. Nanti jadi 2 pangkat 5x plus 2 sama dengan, kalau naik ke atas pangkatnya jadi min 2 pangkat min 3. Oke. Nah, ini bentuknya udah sama ya. Ini ada basis yang pangkatnya fungsi sama dengan basis yang pangkatnya angka. Langsung aja ke fx sama dengan P. Fx-nya adalah 5x plus 2, P-nya adalah min 3. Langsung pindah ruas, 2-nya jadi min 2 di sini. 5x sama dengan min 5, x sama dengan min 5/5 ya, pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan min 1, maka himpunan penyelesaiannya. Oh ya, untuk menulis himpunan penyelesaian itu nanti pakai kurung kurawal ya. Yang kayak gini, min 1. Oke. Kita langsung ke jenis yang kedua. Nah, untuk jenis yang kedua, semisal kalian ketemu soal yang bentukannya seperti ini. Ada basis yang pangkatnya adalah fungsi sama dengan basis yang pangkatnya fungsi juga tapi berbeda. Jadi kita simbolkan fx dan gx. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang bentukannya kayak gini ya, itu penyelesaian atau mencari HP-nya itu cukup fx sama dengan gx. Dan ingat ya, dengan catatan basisnya udah sama. Oke, langsung kita ke contoh soalnya biar lebih enak ya. Contoh soalnya berarti 3 pangkat x kuadrat. Nah, kita main persamaan kuadrat nih. Plus 3x plus 4 sama dengan 9 pangkat min x min 1. Seperti ini. Terus ini kan basisnya belum sama ya. Basis atau bilangan pokoknya belum sama, kita samain. Jadi 3x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 9 jadi 3 pangkat 2. Pangkatin lagi min x min 1. Di sini cukup ya, 3 pangkat x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 3 pangkat, kalau ada pangkat dipangkatin lagi. Ingat kemarin di sifat ya, pangkat itu dikali, jadi min 2x min 2 seperti ini. Nah, bentukannya udah sama nih. Bentukannya udah sama ya, seperti ini. Basisnya udah sama, berarti tinggal nyamain pangkatnya aja. Di fx sama dengan gx, set fx sama dengan gx berarti x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan min 2x min 2 seperti ini. Langsung pindah ruas ke kiri semua. X kuadrat plus 3x min 2 pindah jadi plus 2x plus 4 min 2 pindah jadi plus 2 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kalau kalian ketemu persamaan kuadrat seperti ini pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya pemfaktoran. Kayak pemfaktoran berarti ini x, oh ya, dikali 6 dijumlah 5 berarti x plus 3 dan x plus 2 ya, sama dengan 0. Ini sih 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5. Oke, langsung aja membuat 0, x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2, maka himpunan penyelesaian itu adalah min 3 dan min 2. Oh ya, kalau himpunan penyelesaian itu lebih dari 1, ditulis kurung kurawalnya itu urut ya, dari yang terkecil dulu, berarti min 3 dulu baru min 2 seperti ini. Oke, lanjut ke yang jenis ketiga ya. Ya, kita ke jenis yang ketiga. Jadi ketika kalian nemu soal seperti ini ya, A pangkat fx
ada sebuah basis pangkatnya fungsi, terus B pangkat fx. Jadi ada basis yang berbeda, pangkat yang sama. Nah, kalau kalian nemu soal seperti ini, untuk mencari HP itu cukup mudah, tinggal di fx sama dengan 0. Kok bisa seperti ini? Nah iya, jadi ada dua angka berbeda basis ya. Agar sama itu dipangkatin berapa? Ya jelas dipangkatin 0. Jadi mau berapapun bilangannya, 1 juta, 2 juta, 3 juta dipangkatin 0 lah, jadi tetap 1. Nah, ya, tapi dengan syarat bahwasanya A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh? Karena fx-nya itu udah pakai sama dengan 0 sih, nanti jadinya kalau ininya 0 jadi 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 kan nggak boleh. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Misalnya kalian nemu soal seperti ini ya, berarti misalnya contohnya ada 3 pangkat x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 4. Pangkatnya sama, basisnya beda. Oke, langsung aja pakai ini ya, fx sama dengan 0. Fx-nya ini yang jadi pangkat ya. Fx-nya berarti sini samping aja biar luas enak. Berarti x kuadrat min 5x ini ya fx. Nah, x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Oke, langsung aja eksekusi. Dikali 4 dijumlah min 5, berarti udah jelas ya, x min 1, x min 4. Kali 4 dijumlah min 5, maka x min 1 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Udah, himpunan penyelesaian itu berarti 1 dan 4. Nulisnya urut ya, 1,4 seperti ini. Mudah bukan untuk yang ketiga? Oke, selanjutnya kita ke jenis yang keempat. Jadi misalnya kalian nemu soal seperti ini. Misalnya ada soal fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, oke, jadi ada fungsi dipangkatin fungsi lagi, tapi di sini pangkatnya yang sama. Oke, jadi syarat yang pertama atau langkah pertama untuk mencari HP-nya adalah fx akan sama dengan gx. Nah, terus langkah kedua, ini nggak ada syarat ya. Langkah kedua itu hx sama dengan 0. Jadi kalau hx-nya 0, ininya kan akan jadi satu dengan catatan. Nah, ada catatannya nih, ada syaratnya. Fx dan gx itu misalkan hasil dari x ini disubstitusikan ke dalam fx dan gx itu nggak boleh sama dengan 0. Karena nanti jadinya 0 pangkat 0 loh. Kan hx-nya udah disama dengan 0 kan. Jadi otomatis fx dan gx itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, cari fx dan gx-nya gimana? Cukup masukkan nilai x yang di sini. Oke, buat mengujinya. Oke, langsung aja ke contoh soal. Semisal ada 2x min 1 pangkat 4x min 8 sama dengan x plus 3 pangkat 4x min 8, seperti ini. Lihat ya, ini fx, ini hx, ini gx, ini hx. Oke, step yang pertama, fx sama dengan gx, berarti 2x min 1 sama dengan x plus 3, pindah ruas aja, 2x min x min 1. Oh, kok min 1 sini sih? Sama dengan 3, min 1-nya pindah sana, plus 1, seperti ini. Maka x sama dengan 3 tambah 1, 4. Oke, ini karena nggak ada syarat ya. Langsung ke langkah kedua. Langkah kedua itu hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Berarti langsung aja 4x min 8 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 4, x sama dengan 2. 2 ya? Oke, 2. Nah, kita substitusikan 2 ini ke dalam fx dan gx ya. Kalau hasilnya 0 berarti batal 2 ini. Jadi HP-nya cuma 4. Oke, berarti ketika F2 F persamanya gimana? 2x min 1 ya. Di 2 kali 2 min 1. 4 kurang 1, 3. Bukan 0, memenuhi. Lalu G2 itu berarti x plus 3 kan. Berarti 2 plus 3 sama dengan 5. Dan bukan 0 ya, berarti 2 ini memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 4. HP dari soal ini ya, 2,4, seperti ini. Mudah bukan? Langsung ke jenis yang kelima. Untuk jenis yang kelima itu semisal kalian kebalikannya tadi yang keempat ya. Jadi yang kelima itu ketika kalian ketemu sebuah fungsi hx ini dipangkatin fx sama dengan, jadi yang sini yang sama ya, hx pangkatnya yang beda,
pangkat GX. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, itu langkah pertama untuk mencari HP-nya adalah Fx sama dengan Gx tentunya ya. Terus langkah kedua itu adalah Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Jadi ini akan sama dengan, jadi kalau 0 pangkatin berapapun tetap aja 0 ya. Kecuali kalau dipangkatin 0 itu nggak boleh, makanya ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Fx dan Gx. Di hasil dari sini itu disubstitusikan ke dalam Fx dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ini udah 0, masa mau dipangkatin lagi sama 0? Nanti kan hasilnya tak tentu ya, nggak boleh langsung. Selanjutnya ada Hx sama dengan 1. Untuk Hx sama dengan 1 itu nggak ada syarat ya, karena 1 dipangkatin berapapun aja tetap 1. Tetap 1 kan? Nah iya. Nah untuk step yang terakhir itu Hx sama dengan min 1. Nah untuk Hx sama dengan min 1 itu ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Oke, kita main logika aja. Min 1 ketika dipangkatkan genap, angka genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Contoh 2 aja yang kecil deh. Itu akan menghasilkan angka positif. Tapi kalau dipangkatin yang ganjil itu hasilnya akan negatif. Negatif ini ya. Ini ketemu ini jadi positif, positif ketemu negatif jadi negatif, seperti itu. Nah, makanya nanti dari ini tuh melahirkan syarat. Syarat Fx dan Gx. Dan Gx-nya itu harus kompak. Kalau mau genap, dua-duanya harus genap. Kalau mau ganjil, dua-duanya harus ganjil. Jadi semisal ini genap ya, Fx dan Gx-nya sama-sama genap kan enak. Berarti ini satu pangkat genap, min 1 pangkat genap, ini min 1 pangkat genap. Tapi kalau di sininya beda, min 1 pangkat genap, min 1 pangkat ganjil, kan beda hasilnya. Jadi kalau min 1 itu mau dipangkatin berapapun, itu hasilnya ada 2. 1 dan min 1 kemungkinannya gitu. Makanya ada syarat ini. Nah, agar lebih paham lagi kita langsung ke contoh soal aja. Oke, langsung ke contoh soal. Semisal ada 2x min 3 pangkat x plus 1 sama dengan 2x plus 3 min 3 x kuadrat pangkat x kuadrat plus x min 3. Oke. Kalau ketemu soal seperti ini tadi ya, penyelesaiannya pertama Fx sama dengan Gx ya. Oke, berarti Fx berarti x plus 1 sama dengan x kuadrat plus x min 3. Maka pindah ke kanan semua nggak apa-apa. 0 sama dengan x kuadrat plus x, ini pindah jadi min x. Min 3 ini pindah jadi min 1. 0 sama dengan x kuadrat, ini habis min 4. Oh iya, semisal ada kayak gini, itu bisa pakai gini biar gampang. Misal ada a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b dikali a min b. Misal kalian nggak percaya, ini buktikan aja, dikalikan, hasilnya bakal kayak gini. Nah iya, kenapa saya nggak buktikan? Karena saya sering bawain ini, di video-video sebelumnya juga sering bawain. Jadi ya, saya anggap kalian hafal lah buat aljabar yang ini ya. Oke, langsung aja, berarti pemfaktorannya adalah x min 2, x plus 2, karena nanti jadinya x kuadrat min 2 kuadrat kan. Oke, langsung. Maka x min 2 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Kita simpan dulu ya. Langsung ke syarat yang kedua. Syarat kedua itu Hx sama dengan 0. Dengan syarat Fx dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi Hx-nya itu kan 2x min 3. Nah, sama dengan 0. Nah, hasil dari ini itu kalau disubstitusikan ke Fx dan Gx itu nggak boleh 0. Karena ininya udah dimisalin 0. Masa mau dipangkatin 0 lagi? Kan tak tentu nanti. Oke. Jadi ingat-ingat ya. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Habis sudah nemu ini, kita langsung ke syarat aja. Berarti F3 per 2. F3 per 2 kan x plus 1. Kita ganti x-nya sama 3 per 2. Dari sini udah kelihatan kan tidak sama dengan 0, berarti ini memenuhi. Jadi yang dibutuhkan ini hanyalah ini sama dengan 0 apa enggak gitu loh. Makanya enggak terhitung detail. Jadi kalau soal di pilihan ganda itu bisa hemat waktu. Tapi kalau
soal esai ya kalian hitung lengkap sih. Eman-eman barang kalian di gurunya. Killer kan terus nanti dikasih setengah. Oke, langsung aja. Syarat berikutnya. Nanti G3/2 ya. G3/2 dari sini udah kelihatan banget ya, x kuadrat plus x min 3. Berarti 3/2 kuadrat itu adalah 9/4 plus 3/2 min 3. Udah kelihatan banget ini enggak 0 juga. Berarti ini memenuhi syaratnya. Berarti 3/2 itu memenuhi. Oke, langsung ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya berarti ini garis dulu. Oke, syarat berikutnya itu adalah Hx sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Jadi mau 1 pangkatin berapa aja ya tetap aja 1. Berarti 2x min 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 min 3 pindah jadi plus 3. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2. X sama dengan 2. Udah gitu aja. Nah, oke. Langsung ke syarat yang terakhir, Hx sama dengan min 1, tapi dengan catatan ya. Dengan catatan Fx sama Gx-nya itu harus kompak. Mau genap-genap semua, ganjil-ganjil semua. Fx dan Gx kompak. Oke, harus kompak ya. Berarti 2x min 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1, sama dengan min 1, maaf. 2x sama dengan min 1 min 3 pindah jadi plus 3 kan. Oke, 2x sama dengan plus 2. X sama dengan 1. Nah, x-nya 1 ketemu nih. Tapi jangan senang dulu, kita ke pembuktiannya dulu. Memenuhi apa enggak? Berarti F1. Nah, F1, Fx kan persamaan tadi apa ya? X plus 1 ya. X plus 1. Berarti jadi 2 kan? Genap. Terus G1 berarti 1 kuadrat plus 1 min 3 sama dengan 2 kurang 3 min 1. Ini ganjil, ini enggak kompak. Berarti ini tidak memenuhi ATM ya. Berarti yang memenuhi tadi X sama dengan 2, X sama dengan min 2, sama X sama dengan 3/2 ya. Ini kebetulan ini duanya ada 2, berarti ditulis salah satu aja, nggak apa-apa. Maka himpunan penyelesaian tadi urut ya, dari yang paling kecil, min 2, 3/2, dan 2. Mudah bukan? Oke, kita ke jenis-jenis yang terakhir. Ini buat materi sekarang ya. Buat awal-awalan mah jarang keluar, biasanya di akhir-akhir ini. Keluar. Jadi misalkan ada bentukan seperti ini. A dikali A kecil ya, pangkat Fx kuadrat plus B dikali A pangkat Fx seperti ini plus C sama dengan 0. Oke. Nah, misalkan kalian ketemu kasus seperti ini, itu tinggal dimisalkan aja. Langkah pertama ya. A pangkat Fx dengan sebuah variabel. Terserah mau variabel apa aja, yang penting nanti nggak sama. Maksudnya nggak sama sama yang diketahui. Yang diketahui di sini X, jangan dimisalkan jadi X lagi karena nanti akan bingung. Berarti disamain sama variabel lain, misalkan variabel J. Nah, pakai J kan, atau pakai D juga nggak apa-apa kok, terserah. Asal nggak sama biar nggak bingung. Nah, sudah kalian memisalkan, nanti kalian akan ketemu persamaan kuadrat. Kalau kalian ketemu persamaan kuadrat, berarti kalian akan ketemu yang namanya pemfaktoran. Habis pemfaktoran, ketemu nih hasil faktornya. Nah, baru dikembalikan ke bentuk semula, ke bentuk ini. Nah, gimana lebih jelasnya? Kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya misalkan ada 3 pangkat 2x min 4 dikali 3 pangkat x plus 1 plus 27 sama dengan 0. Nah, soalnya seperti ini. Ini modelnya belum sama kayak yang di atas ya. Ini harus diubah dulu, ini dipecah. Ini sebenarnya udah nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Karena nanti kalau dikaliin kan jadi A pangkat 2 fx kan. Nah iya. Tapi biar lebih bentuknya kayak gini juga nggak apa-apa dirubah sih. Jadi 3 pangkat x pangkatnya lagi 2, gini juga sama aja. Min 4 dikali 3 pangkat x plus 1 kita pisah. Jadi 3. Jadi 4 kali 3 kali 3 pangkat x seperti ini. Sama kan? Ini kan perkalian. Perkalian kan? Kalau dimasukin pangkat jadi tambah pangkatnya. Jadi x plus 1. Jadi tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Oke? Plus 27 sama dengan 0. Berarti 3 pangkat x pangkatnya lagi 2 sama dengan min 12. Ini boleh ya? 12 3 pangkat x. 12 kali 3 pangkat x maksudnya.
plus 27 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita memisalkan AFX dengan J ya. Terserah sih mau pakai J mau pakai D juga nggak apa-apa. Berarti nanti 3 pangkat X kita misalkan dengan JD. Kita simpan ini dulu. Berarti nanti ini J kuadrat. Nah, min 12J plus 27 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. J min 9 jelas ya. J min 3 sama dengan 0. Ini kali adalah 27. Kalau dijumlahkan hasilnya min 12. Maka J min 9 sama dengan 0. Atau J min 3 sama dengan 0. Maka J sama dengan 9 atau J sama dengan 3. Ini bukan hasil ya. Ini masih J. Hasilnya kan X. Berarti nanti kita balikin ke sini. 3 pangkat X sama dengan J. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Atau kita bagi 2 aja. 3 pangkat X sama dengan, J sama dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, kita ubah nih. Biar bilangan pokoknya sama. Berarti 3 pangkat X sama dengan, 9 itu 3 pangkat berapa coba? 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat X, 3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1 lah. Maka X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Mudah bukan? Dan demikian video dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka bisa di like. Kalau kalian mau berbagi juga nggak apa-apa. Biar teman-temannya bareng-bareng pinter. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau kalian mau tanya DM aja IG bawah ya. Atau komentar juga nggak apa-apa. Dah.